Shalom. Juga jemaat yang beribadah secara online, saya menyapa Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, keadaan sehat. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena sampai detik ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Kita naikkan pujian bersyukur Bapa. Banyak yang telah memperkuat dalam hidup kami Tuhan.
Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Dia pernah buat dalam kehidupan kita, mujizatnya yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur lebih lagi pada Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Yesus terima kasih Tuhan. Yesus terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena sampai hari ini kami ada dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Yang percaya penyertaan Tuhan sempurna. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah menyembah Tuhan. Dialah penyembahan kami berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu yang besar dan mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya undang jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jalanmu tak terselami dalam kehidupan kami, Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah. Jalanmu tak terselami dan jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang kami percaya, Tuhan. Namun satu hal yang percaya, ada rencana-Mu yang indah. Ada rencana yang indah.
dengan-Mu Tuhan. Karena bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang besar. Bersama-Mu kami akan memenangkan setiap peperangan yang terjadi dalam hidup kami. Karena bersama-Mu kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama, berkumpul di dalam nama-Mu, dan Engkau hadir dimanapun kami berada. Baik kami yang berkumpul di dalam ruangan ini bersama-sama, maupun setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Engkau hadir, dan kehadiran-Mu mendatangkan damai bagi kami, memberikan kemenangan bagi kami. Tiba saatnya hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk dapat memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Karena kami percaya dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, maka kuasa firman itu akan nyata terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Yang siap dengar firman mereka katakan amin. Oke, shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk tim profetik. Sekali lagi kita bersyukur, kita berkumpul di dalam nama Tuhan, dan itu yang menjadi jaminan. Agak turunin kayak terlalu tinggi soalnya. Agak belum. Itu yang dijaminan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Bukan baik, bagus atau tidak bagusnya suara kita atau permainan musik kita, tapi karena kita berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Tema bulan ini masih bertekun di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bertekun di dalam firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Oke, boleh ditampilkan slide saya. Kita akan belajar dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Di situ Paulus mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan mau sampai akhir perjalanan hidup kita menjadi orang-orang yang tetap kuat dan memenangkan setiap peperangan. Karena Ayub katakan bahwa manusia itu harus bergumul, harus berperang di bumi ini. Dan Paulus juga mengatakan kepada anak didiknya ketika sampai akhir hidupnya, dia sudah memenangkan seluruh peperangan, memenangkan seluruh pertandingan, dan dia menerima mahkota kebenaran itu. Nah, doa dan harapan kita untuk kita juga memenangkan setiap peperangan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal ke-10 sampai 13, di situ katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi please tolong tidak ada lagi yang musuhan satu dengan yang lain. Amin. Apalagi suami istri, orang tua anak, bukan itu musuh kita. Tetangga, rekan kerja. Karena jelas ayat-ayat firman Tuhan katakan musuh kita, peperangan kita bukan darah dan daging, bukan sesama manusia, tapi peperangan kita dalam melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu di udara. Dan itulah ada peperangan yang terus-menerus kita alami setiap hari, setiap waktu dalam hidup ini. Sehingga di ayat 13 katakan, firman Tuhan katakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari itu dan tetap berdiri setelah menyelesaikan itu semua. Artinya apa? Kita memenangkan peperangan itu. Yang percaya katakan amin. Nah, itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi seperti kita tadi katakan, setiap hari kita akan menghadapi yang namanya peperangan, melawan roh-roh jahat di udara, melawan tipu muslihat iblis, melawan godaan-godaan iblis. Apalagi kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, di situ dikatakan Wahyu pasal 12 ayat 10 bagian terakhir saja, bahwa kita ini didakwa oleh iblis itu siang dan malam, Bapak Ibu. Dan saya mau katakan pola kerja iblis, area yang diserang oleh iblis itu tetap sama.
Dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti dia akan dilempar ke Gehenna. Karena manusia itu sekali lagi adalah makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Maka 3 area itulah yang terus-menerus akan diserang oleh iblis. Oleh sebab itu kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa melakukan perlawanan. Nah, bicara tentang perlawanan, itu bicara tentang pedang roh. Karena kalau kembali kepada surat Paulus kepada jemaat di Efesus tadi, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, sebagian besar seluruh perlengkapan senjata Allah itu adalah untuk bertahan. Ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, ada baju zirah kebenaran. Tetapi ada satu senjata itu pedang roh, yaitu firman. Maka kenapa hari-hari ini kita terus hidup bertekun di dalam firman? Hanya karena ketika kita bertekun di dalam firman, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka iblis akan lari dari kita. Amin. Jadi iblis bukan cuma sekedar ditengking-tengking, diusir-usir Bapak Ibu. Tapi ketika kita praktek firman Tuhan, otomatis dia akan lari, dia akan dikalahkan. Nah, 3 area itu kalau kita baca dulu di kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, itu waktu manusia pertama yaitu Adam dan Hawa digoda oleh iblis, itu juga mencakup 3 area. Di situ katakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. 3 area iblis goda Hawa. Dan saya percaya bukan sekali. Kan kalau kita baca sepintas sepertinya sore itulah Hawa digoda, terus sore itulah Hawa kalah. Enggak. Saya percaya sebenarnya Hawa dan Adam juga berkali-kali digoda dan berkali-kali mereka berusaha mencoba untuk melawan dengan firman. Tapi masalahnya lambat laun Hawa lebih mendengar hoaknya iblis daripada kebenaran firman Tuhan itu. Jadi kalau bicara tentang hoak, bukan barang baru Bapak Ibu. Ternyata sejak di Taman Eden, iblis juga menyebar hoak terus. Firman Tuhan ngomong apa ditambah-tambahin. Oh, sepertinya kan kebenaran hoak itu kan. Padahal kebenaran plus itu artinya pembenaran. Nah, akhirnya Hawa KO. Cilakanya Adam yang dengar firman langsung dari Tuhan, nggak ngomong, nggak nasihati si Hawa. Oh enggak, firman Tuhan nggak ngomong seperti itu. Karena beda kan apa yang diucapkan Allah dan apa yang kemudian pada akhirnya diucapkan oleh Hawa. Hawa mulai menambahi perkataan-perkataan firman. Itu tadi Bapak Ibu berkali-kali saya katakan, kita hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Kalau kebenaran itu firman Tuhan seutuhnya. Kalau pembenaran apa? Firman Tuhan plus. Tapi mulai menurut ego kita, akhirnya Hawa jatuh. Bahkan kalau kita baca dulu dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kalau kita baca di dalam Wahyu, katakan karena iblis tahu waktunya sudah sangat singkat, maka dengan geramnya yang dahsyat dia turun ke bumi. Sekiranya mungkin orang-orang pilihan, kata Matius, supaya terseret jatuh. Tapi ngomong kanan kiri, ingat, kamu lebih daripada pemenang. Amin. Jangan ada di antara kita satu pun yang akhirnya gugur iman. Tapi Tuhan mendapati kita sampai akhir hidup kita didapati setia. Amin. Karena Wahyu katakan kita ini sudah dipanggil dan kita sudah dipilih dan harus tetap setia. Oleh sebab itu jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Memang hidup harus menghadapi pergumulan, hidup harus mengalami peperangan, tapi percayalah bersama dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang.
Kenapa? Karena Yesus juga sudah memberi teladan untuk memenangkan peperangan. Ketika saya dapat gambar ini, keren banget ya. Yesus panco sama iblis, dan saya percaya Yesus pasti menang. Amin. Dan Yesus sudah buktikan di atas kayu salib dia memenangkan peperangan itu. Sehingga Paulus kepada jemaat di Korintus katakan, "Hai maut, di mana sengatmu? Semua sudah dikalahkan." Kita punya panglima yang besar, yaitu Yesus, yang sudah menang dan memberikan kemenangan itu di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mau meneladani Yesus. Kenapa Yesus bisa memenangkan setiap peperangan yang dialaminya, menghadapi iblis di dalam 3 area yang kehidupan manusia juga alami. Karena waktu Yesus di dalam dunia, dia juga dalam wujud seorang manusia. Dan kita percaya hari-hari yang lalu kita sudah belajar dari Matius pasal yang keempat. Kan bulan ini kita sudah mulai masuk lagi di Injil Matius. Setelah 3 bulan kita belajar dari Mazmur 119. Dan saya berdoa, saya berharap setelah 3 bulan penuh kita belajar dari Mazmur 119, kita sudah mempunyai sikap hati seperti pemazmur. Betapa mencintai firman Tuhan, betapa mencintai Taurat Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan, berpegang teguh pada hukum-hukum Tuhan, terus hidup hati-hati karena memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita punya gaya hidup seperti itu, maka kita akan memenangkan setiap peperangan rohani yang kita alami dalam hidup ini. Karena Yesus sudah memberikan teladan, yaitu dengan kuasa firman. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang pertama, Matius pasal 4, ayat yang pertama sampai yang keempat. Di situ dikatakan jelas setelah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang untuk dicobai. Nah, Bapak Ibu, pencobaan yang pertama itu di area tubuh. Jadi setelah 40 hari puasa, firman Tuhan katakan, maka laparlah Yesus. Ini bicara tentang kebutuhan hidup. Siapa yang di sini beberapa kali ikut doa puasa 3 hari tempat ini? Wah, apa yang terjadi ketika doa? Jangan lama-lama ya, ini doa buka puasa nih pagi jam 8 pagi. Begitu amin, apa yang terjadi Bapak Ibu? Oh, rasanya inilah kemenangan. Ada makanan. Kalau di sini puasa kan enak. Ada bubur ikan, ada bubur B2, ada buah, ada kue. Wah. Masalahnya Yesus waktu itu di padang gurun, Bapak Ibu, gak ada seksi konsumsi. Dia sendirian. Lapar gak? Lapar Bapak Ibu. Tapi yang ada cuma apa? Batu dan debu. Dan kemudian Yesus Iblis katakan apa? Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini jadi roti. Bagi Yesus itu perkara yang mudah gak? Mudah banget Bapak Ibu. Jangankan cuma jadi roti seperti yang di negeri Israel, yang keras. Aduh, makan aja susah, yang minta ampun, yang udah pernah ke situ. Lebih enaklah roti di Indonesia. Bahkan roti yang murah di Indonesia pun jauh lebih enak lah menurut saya. Apalagi kalau Yesus mau jadiin batu Black Forest. Keren banget. Red Velvet. Apalagi Bapak Ibu. Yesus sanggup? Sanggup. Tapi ayat yang keempat, Yesus katakan apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan berarti nggak boleh makan roti loh ya. Ayat ini nggak melarang kita makan roti, jangan salah. Karena firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Itu makanan pokok mereka. Kalau kita kan makanan pokok nasi dengan lauk pauknya. Kita makan harus Bapak Ibu, tapi konsep makannya harus benar. Kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Jangan hidup untuk makan yang dipikirin, makan aja yang dipikirin. Kita makan secukupnya supaya kita tetap sehat tubuh kita.
Yang jauh lebih penting dari itu, firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita nggak hidup di dalam firman, maka ketika kita menghadapi godaan, dan itu godaan yang paling level rendah sih menurut saya, godaan hanya untuk kebutuhan makan, minum, kebutuhan jasmani. Kalau sampai kita kalah, wow, itu baru area level yang paling rendah sebenarnya. Nah, bicara tentang ini, area tubuh sebenarnya ada banyak hal yang tentunya bisa dikupas Bapak Ibu. Tapi ketika saya renungkan firman Tuhan, hanya ada satu hal yang Tuhan ingatkan, bicara tentang area tubuh, itu bicara tentang jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap hari, setiap saat, kita perlu yang namanya kebutuhan hidup. Matius katakan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Dan saya percaya Bapak Ibu juga cari kan. Makanya kenapa Bapak Ibu bekerja? Bekerja harus Bapak Ibu. Tujuannya apa? Mencari kebutuhan mencari kebutuhan hidup. Bahkan ada istilah dulu apa? Mencari sesuap nasi. Ngomong kanan kiri, emang cukup sesuap nasi? Sebungkus aja kadang masih kurang. Tapi kalimat itu kan bukan cuma sesuap nasi aja. Sesuap nasi kalau istri saya ngomong sebakul berlian. Nah, bekerja harus Bapak Ibu. Tapi satu hal yang kita syukuri, Injil Matius tadi pasal yang ke-6 tidak berhenti di situ. Tapi di situ dikatakan, tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kita membutuhkan semua itu. Amin. Kita bersyukur dan kita percaya Bapa kita di surga itu tahu kita butuh itu semua. Tapi di ayat yang 33 Matius 6 katakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Nah, saya percaya orang-orang yang hidupnya bertekun di dalam firman, orang-orang yang hidupnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan berkati. Hari-hari ini saya berkali-kali sampaikan ayat dari Mazmur katakan, singa-singa muda dapat merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan satupun yang baik. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau orang yang prioritas hidupnya adalah kebutuhan hidup dan bukan firman, maka biasanya mereka akan mencari yang namanya jalan pintas, main tipu, main curang, hanya demi untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Maaf, bahkan di dalam firman Tuhan katakan, bahkan ajang, maaf dalam tanda kutip, ajang pelayanan itu pun bisa dipakai untuk memuaskan keinginan perut, kata Rasul Paulus. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah ngomong nasihati full time staff. Kalau kamu hanya untuk cari kebutuhan hidup dan kebutuhan perut kamu jadi full time, maaf, itu salah tempat. Tapi percayalah ketika Anda punya aktivitas melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan fasilitas. Amin. Dan itu yang kami alami sampai hari ini. 30 tahun lebih saya melayani. Sampai hari ini kami gak pernah kekurangan. Mulai dari kami belum bergabung dengan Pelita yang gak punya PK tetap setiap bulan. Kami melayani sekitar 24 kilo dari sini. Persembahannya kami gak ambil, motor aja pinjam waktu itu. Waktu itu kami juga gak pernah kekurangan satupun yang baik. Anak-anak kami bisa sekolah di sekolah terbaik di kota Jambi dan gak pernah nunggak SPP-nya. Tuhan bisa pelihara, Tuhan bisa berkati. Jadi come on, ketika tiap hari iblis menggoda kita dengan keinginan untuk cepat kaya, sehingga itu menyeret kita untuk ambil jalan pintas. Tapi bersyukur Tuhan katakan, oleh karena firman, iblis dikalahkan. Amin. Yuk hidup berpegang teguh pada firman ketika iblis menggoda hidup kita. Nah, yang kedua, di dalam ayat yang ke-5 sampai ke-7, maka dikatakan firman Tuhan, iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah. Dan iblis katakan, ada tertulis mengenai engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka dia akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kakimu supaya tidak terantuk batu. Wow,
Ternyata iblis pinter hafal juga firman Tuhan ya. Makanya berkali-kali saya pernah buat statement dan saya ajar apa? Gaya hidup yang kita mau bangun bukan menghafal ayat firman, bukan menguasai. Nggak salah ya menghafal, menguasai ayat firman Tuhan, nggak salah. Orang Farisi, ahli Taurat lakukan hal yang sama. Ternyata siapa? Iblis juga hafal. Tetapi gaya hidup yang mau kita bangun adalah dikuasai oleh firman Tuhan. Bukan cuma sekedar menghafal dan menguasai ayat firman, bukan Bapak Ibu. Tapi bagaimana hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan dan kita tunduk dan kita taat apa kata firman Tuhan. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis dan melakukan hal yang sama. Iblis pakai ayat firman Tuhan. Sejak di dalam Taman Eden, Kejadian pasal 3, iblis juga pakai ayat firman. Tapi yang ditambah-tambah, yang putar balik. Tapi ayat yang ke-7, Yesus berkata apa? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus saya percaya Bapak Ibu, kalaupun Yesus mau lompat dari hubungan baik Allah, dia pakai salto, muter-muter, bisa nggak? Bisa. Nggak sampai jatuh, bahkan bisa terbang. Tapi Yesus katakan ada tertulis. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah terkadang tanpa sadar, area kedua ini adalah mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan untuk memuaskan keinginan. Wah, ini sudah mulai di area jiwa, keinginan, kehendak, pikiran, dan perasaan. Wah, bayangin anak Allah. Wah, iblis kan bisa ngomong, lu kan anak Allah. Waduh, kalau kita ngomong, kamu anak Kapolda ya? Rasanya gimana Bapak Ibu? Oh iya, nggak tahu kok Bapak aku Kapolda Jambi. Mulai seperti itu nggak? Jangankan anak Kapolda, anak lurah saja bisa tertantang petenteng mungkin. Maaf kalau ada yang anak lurah, bukan maksud seperti itu. Tapi maksud saya ketika kita diserang di area jiwa, kita bisa sombong. Dan bisa sombongnya itu pakai ayat firman lagi. Dan jangan sampai kita terjebak di area jiwa itu mencobai Tuhan. Berhari-hari akhirnya saya merenung. Terkadang kita berdoa itu bukan ngobrol dengan Bapa di surga, tapi kita sedang mencobai. Kadang kita ini doa ini bukan doa ngobrol seperti anak dan Bapa, tapi mencobai Tuhan. Wah, disuruh jaga mata. Bukan semua sudah dikuduskan dalam nama Yesus. Pakai ayat loh Bapak Ibu. Jangan banyak-banyak, tensi sudah naik. Sudah didoakan. Ngomong kanan kiri, ada yang masih seperti itu bertobat, itu mencobai Tuhan. Jadi kalau ada yang datang sakit ditanya dulu, kenapa kamu sakit? Asam urat Pak. Ya kenapa asam uratnya naik? Iya, makan emping, makan jeroan, makan kacang, nggak usah didoain Bapak Ibu, suruh bertobat aja. Atur pola makannya sembuh itu. Yang setuju katakan amin. Bukan nggak boleh makan Bapak Ibu. Masalahnya nanti gini loh. Kan puluhan tahun saya jadi hamba Tuhan, ada apa-apa kan pasti pendeta dicari untuk doain kan. Begitu didoain gak sembuh, yang dimarahin siapa? Pendeta ini gak hebat, doanya gak manjur. Situ yang gak bertobat, pendeta yang disalahin, ujungnya Tuhan lagi yang disalahin. Katanya Tuhan penyembuh, mana buktinya? Haleluya. Mungkin ngomongnya pelan, tapi ini nusuk ke dalam Bapak Ibu ya. Karena saya katakan, saya berkali-kali saya bukan tipe orang yang suka nyindir, tapi saya suka nabrak dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau dengar ya bertobat maksudnya. Kalau kau dengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu, bertobat. Hutang lilit pinggang di mana-mana. Padahal firman Tuhan bilang apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Loh, firman Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Selama kita hidup memenuhi kebutuhan keperluan kita, Bapa di surga bisa. Tapi karena keinginan begitu banyak orang, akhirnya terlilit hutang, minta didoain. Tak usah, bertobat saja, kelola keuanganmu dengan bijak. Amanlah keuanganmu itu. Kerja harus rajin. Ini malas minta doa.
Tuhan berkati lo. Malas minta diberkati. Itu namanya mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Suami istri berdoa, Tuhan berikan kami damai sejahtera dalam rumah tangga. Tapi pasangannya diajak berantem terus tiap hari. Itu namanya mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Halus cara main iblis. Iblis itu nggak akan perlu nakutin kita dengan wajah jeleknya. Enggak. Kalau setan itu kan nakut-nakutin dengan wajah jelek. Kalau hantu itu dan iblis itu dengan tipu daya, tipu muslihat, tanpa sadar kita tertipu, Bapak Ibu. Tapi mari belajar dengan firman Tuhan. Ada tertulis, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Hidup saja sesuai firman, sehat Bapak Ibu. Hidup saja sesuai firman, rumah tanggamu damai. Yang percaya katakan amin. Iblis akan terus menyerang. Dan bagian terakhir Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10, akhirnya iblis membawa Yesus ke sebuah gunung yang tinggi, yang bukit yang tinggi, dan mulai memperlihatkan kerajaan dunia. Dan iblis berkata, sembah aku, maka aku akan berikan semua. Wah, ini sudah lebih tingkat tinggi lagi Bapak Ibu. Mencobai Tuhan aja banyak orang gak tersadar ternyata dia sedang mencobai Tuhan. Apalagi di level ini Bapak Ibu. Di level ini Tuhan sedang tanya ini Bapak Ibu. Apa tujuan penyembahan kita sama Tuhan? Engkau beribadah kepada Tuhan tujuannya apa? Seperti khotbah saya terakhir, apakah karena takut gak diberkati? Atau sebaliknya supaya engkau diberkati maka engkau menyembah? Maaf. Kita datang kepada Tuhan bukan cari pesugihan Bapak Ibu. Walaupun kita percaya Bapa kita di surga itu sugih, kata orang Jawa, kaya. Tapi kita menyembah Tuhan bukan karena supaya kita menerima kekayaan itu, bukan. Tapi karena sikap hati kita yang mengasihi Tuhan, yang lebih dulu mengasihi kita. Sehingga kita tidak akan pernah kecewa apapun yang kita alami dalam hidup kita. Seperti khotbah saya bulan lalu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yang penting aku tahu aku hanya mau menyembah Engkau. Apapun yang Kau buat itu yang terbaik. Come on, peperangan ini setiap hari akan diperhadapkan kepada kita. Karena kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-13 Bapak Ibu, perikop yang sama di Injil yang berbeda. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan apa? Menunggu waktu yang baik. Kalau hari ini kita menang menghadapi peperangan tipu muslihat iblis di 3 area, tapi ingat, iblis itu pantang menyerah. Dia akan terus berusaha menyerang kita. Dari sisi mana, sudut mana yang kita lemah, tubuh, jiwa, atau roh. Karena firman Tuhan yang sama katakan 1 Petrus 5 ayat 8 katakan apa? Sebab itu sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tiap hari dia keliling patrol. Kalau pos kamling cuma malam sekarang jaga kan? Dia setiap hari, setiap waktu siang malam tadi dikatakan Wahyu diincar kita ini. Tapi sederhana kalau kita mau terus menang. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin. Karena ayat 9 katakan apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua orang percaya mengalami serangan yang sama Bapak Ibu. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi gak usah iri satu dengan yang lain. Nyalain Tuhan. Tuhan kok enak sih dia gitu aja Tuhan. Semua kita diserang oleh iblis Bapak Ibu. Makanya ya kita hidup bertekun di dalam firman. Karena iblis itu hanya dilawan dengan iman yang teguh. Dan Roma 10:17 katakan apa? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi come on, saya mendorong untuk kita tetap bertekun dalam firman. Bertekun dalam firman.
berpegang teguh pada firman, dikuasai oleh firman. Apa kata firman? Lakukan. Ketika kita lakukan firman, iblis dikalahkan. Amin. Jadi gak usah sibuk tengkang-tengking sana sini Bapak Ibu, mau cari gampangnya. Enggak, udah lakukan firman, iblis akan pergi. Tapi itu pun dia akan menunggu waktu yang baik lagi. Sebab itu tetaplah bertekun dalam firman. Karena Roma 1:16 katakan bahwa kita percaya itu Injil adalah kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah pemenang. Kok jadi munculnya be winners in God? Gak diedit ya? Be winners in God yang betul harusnya ya. Masa Tuhan berdosa? Tolong diedit itu. Salah itu, nanti orang bisa baca. Maksudnya menang, jadilah pemenang di dalam Tuhan. Amin. Jadi pagi hari ini mari kita hidup bertekun dalam firman. Setiap hari kita akan mengalami peperangan. Tapi ketika kau bertekun di dalam firman, kau akan memenangkan semua peperangan itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Engkau sudah memberi teladan bagaimana Engkau memenangkan setiap tipu muslihat iblis, yaitu dengan Engkau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau terus hidup bertekun di dalam firman-Mu, berpegang teguh dalam firman-Mu, melakukan firman-Mu, dikuasai oleh firman-Mu, sehingga hidup kami mengalami kemenangan, datang pada kemenangan, menghadapi tipu muslihat iblis. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Saya minta izin, saya akan tinggalkan ruangan ini lebih dulu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Heri Pak dalam firman-Nya. Saya pagi hari ini mengundang Bapak Ibu atau saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi ini. Apakah ada? Kalau ada, silakan berdiri. Mari kita sama-sama menyambut saudara-saudara kita dan kami mengundang minggu-minggu yang akan datang bisa bergabung dan tetap ibadah di tempat ini. Oke, terima kasih. Maka kita lihat warta sepekan untuk minggu ini. Silakan. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru di Sekolah Tunas Pelita Bangsa Jambi untuk nursery atau KB, TK, dan SD. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di flyer berikut. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 pada jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruang Anggrek. Dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk menyimpan nomor WA Pelita Center yaitu di 0852 1379 2918. Setelah disimpan, dimohon untuk menyimpan pesan ke nomor yang sama dengan isi pesan sebagai berikut: nama Bapak Ibu Saudara dan ibadah Bapak Ibu Saudara. Oke, mari saya undang Bapak Ibu tetap berdiri. Kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di pagi hari ini bertemu dengan firman-Mu.
yang membawa kami Tuhan untuk memenangkan setiap peperangan, supaya kami hidup di dalam Engkau ya Bapa, dan terus mengalami Engkau Tuhan. Kami percaya hanya di dalam firman-Mu ya Bapa, yang membawa dan memampukan kami ya Tuhan, dan juga hanya di dalam Roh-Mu ya Bapa, yang akan memberikan kami sebagai pemenang-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat Pak Heri ya Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Hikmat dan urapan yang baru terus Tuhan curahkan ya Tuhan. Dan juga istrinya dan anak-anaknya Tuhan pelihara. Terima kasih juga Tuhan buat setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah keberhasilan menyertai kami. Apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan, di saat kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami akan lepas, kami menjadi pemenang di dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih buat setiap tangan-tangan yang telah mengumpulkan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan khusus, dan persembahan umum ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat sukacita dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.